wabarakatuh. Di video kali ini kita mau membahas soal dilematis dari kita-kita yang habis kuliah. Ya sebenarnya gini ya, konsepnya ketika kita mau SD itu kayak kita benar-benar pengen cepet lulus SD, kemudian kita ngerasain gimana jadi siswa SMP gitu kan. Ketika kita di SMP pun juga sama, rasanya kayak kita tuh pengen segera lulus, habis itu kita mau lanjutin ke SMA. Nah, sama juga, hanya kalau misalkan kita lagi ada di SMA, kita rasa itu kayak pengen segera lulus di SMA, dan habis itu kita mau pilih tuh, kita mau kuliah ataupun kita mau kerja langsung. Ada beberapa dari teman-teman itu yang dia langsung kerja, tapi ada juga dari mereka yang pilih melanjutkan kuliah. Sama juga konsepnya ketika kita jadi mahasiswa nih di perguruan tinggi ya, atau di universitas, di sejenisnya itu, rasanya juga kayak kita pengen segera cepet-cepet lulus dari kuliah, dan kita bakal merasakan gimana masuk di dunia kerja. Tentunya kalau dunia kerja itu lebih beda lah ya sama dunia perkuliahan. Kalau kuliah kan kita dituntut untuk seenggaknya belajar, kemudian berorganisasi dan sebagainya. Ketika kita udah masuk di dunia pekerjaan, ternyata pressure-nya itu lebih berat. Ya kita harus kerja, kita harus tanggung jawab juga sama perusahaan ataupun lembaga yang tempat kita bekerja, dan juga di situ ada pressure juga dari orang-orang yang sekantor dengan kita. Ada yang misalnya nggak suka, kemudian kayak saling ngambil hati bos untuk banyak banget. Dan kita coba mau cari tahu ya, sebenarnya dilema apa saja yang dirasain oleh teman-teman ketika udah lulus dari dunia perkuliahan. Ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan ketika kita udah lulus kuliah, kemudian kita langsung kerja. Ya kita mau kerja apa gitu kan, karena nggak perkuliahan, dunia perkuliahan itu nggak bisa ngejamin kita setelah lulus itu bekerja. Beda lagi kalau misalkan kita kuliahnya di kedinasan gitu ya, mungkin ada jalur-jalur kerjasama antara kedinasan dan juga pemerintah. Cuma kalau misalkan kita base-nya kuliahnya di universitas negeri ataupun swasta, pokoknya di universitas, perguruan tinggi, institut yang basicnya itu bukan kedinasan atau nggak ada kerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait, itu susah. Apalagi kalau misalkan kita itu harus bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Kalau kita memiliki integritas, kemudian kita punya daya kekuatan yang lebih, kelebihan, kemampuan, itu it's okay, itu mungkin mudah gitu ya. Ada beberapa catatan ini kita lansir dari id.quora.com. Jadi di sini kelihatan nggak? Gimana nih? Di sini ya. Di situ itu ada beberapa tantangan atau dilema terbesar dari teman-teman habis lulus kuliah. Aku baca ini ya. Yang pertama dari Ganesha Dwi Adi Nugraha. Melanjutkan karir di bidang yang sesuai jurusan saya atau tidak. Nah itu jadi dilema emang. Hari ini saya juga seperti itu. Saya lulusan dari pendidikan, cuma saya punya basic juga di komunikasi. Saya udah beberapa tahun, 3 tahun terakhir itu kerja di dunia komunikasi, tapi saya lulusan pendidikan. Dan hari ini di tahun 2022 tanggal 21 Mei hari ini, saya cukup bingung nih, saya mau melanjutkan di komunikasi atau melanjutkan karir di pendidikan. Tapi kalau misalkan di pendidikan, balik lagi saya harus dari awal. Nah, itu yang pertama, melanjutkan karir di bidang yang sesuai jurusan saya atau tidak. Dan hari ini pun saya juga bingung nih, karena kayak seneng aja lihat teman-teman yang kerjanya di kantor kayak di perbankan kemudian di BUMN kayak gitu, seru juga lingkungannya. Jadi kadang itu kita dilema, tapi ini bisa kita handle ketika kita punya semacam pegangan atau kita mau ngapain gitu ya, kita udah fokus, udah fix kita mau ngejar itu, kita udah punya tujuan lah kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, dari Gwendri Ramadhani, tidak ada, karena dia posisinya jadi dokter. Dia dari dari jurusannya, kalau kita lihat dari id.quora.com,
emang jurusan dokter, dan ya kalau nggak ada dilema gitu ya, harus sesuai rencana lulus kuliah, ngabdi ke negara selama setahun, butuh tempat yang ngajarin banyak hal hands on ke pasien, kemudian ya itulah cari STR dan sebagainya, surat tanda registrasi itu kalau ada di dokter. Pokoknya kalau kita udah punya tujuan, setidaknya itu bisa meminimalisir kedilemaan kita. Tapi kalau kita nggak punya tujuan kayak aku, itu pusing. Terus ada lagi nih, tidak mendapatkan pekerjaan membuat tidak percaya diri bertemu sama teman-teman, dari akunnya Arif Pradana. Nah, gimana dong? Ting. Dilema juga sih, karena tadi balik lagi nggak ada yang bisa menjamin kita bakal langsung dapat pekerjaan ketika udah lulus kuliah. Tapi kita harus punya effort sendiri, cari-cari link kemana-mana, senggol sana senggol sini, kasih pekerjaan dong. Tapi nggak boleh ya, kita nggak boleh ngemis-ngemis kayak gitu, nggak boleh. Tapi yang penting selama perkuliahan itu kita punya skill yang bagus, kita upgrade diri kita belajar banyak, insya Allah oke, aman-aman sih. Maksudnya cari pekerjaan juga nggak begitu susah, yang penting itu tadi. Cuma kalau kita biasa-biasa aja selama kuliah ya agak susah, emang agak susah. Kemudian apa ya, oh ini ada lagi nih dari Rahsya Razadi, terkait apa yang kita tanyakan tadi, itu bagaimana kehidupan kita setelah lulus kuliah, apakah sesuai dengan ekspektasi ketika kuliah. Aku bacain ya, jujur deh, ekspektasi mahasiswa setelah lulus kuliah tuh gimana sih? Lulus, lamar kerja, diterima, bahagia gitu. Oh, nanti dulu Ferguson, aku bacain ya. Kalian mungkin berpikir mengapa orang banyak mengeluh sulitnya cari kerja, padahal job fair di mana-mana. Belum lagi iklan lowongan yang seliweran di sosial media. Supaya dikit, iya sesusah itu cari kerjaan. Karena di tahap awal pemikiran kita itu terasa masuk akal memang. Lagi pula kita kan sarjana baru, ilmunya pasti fresh, pingis-pingis, semangat masih full, siap menghadapi tantangan apapun gitu ya. IPK aman di atas standar yang disyaratkan, pengalaman organisasi juga ciamik. Pokoknya kita tuh kayak sebagai fresh graduate percaya diri banget gitu ya. Kemudian kita nih akan mulai berkutat dengan puluhan amplop coklat, bolak-balik print, surat lamaran dan juga CV, dan stok foto formal di tempat mulai tipis bahkan habis. Kemudian kita mencoba melamar di bidang yang linear dengan jurusan kuliah, berharap bekerja sesuai 3 huruf di belakang nama lengkap ya, misalnya SPD, SIKOM, ST, terus SE dan sebagainya kayak gitu. Lebih ke linear sih kayak gitu ya. Tapi ternyata susah, sampai tidak masih semangat. Kalau dari catatannya siapa nih, Razia Razadi, step selanjutnya nih mulai berat, tidak kunjung nih ada panggilan wawancara atau mungkin terhenti setelah wawancara. Jadi ketika kita wawancara kita down di situ, kita nggak bisa lanjutkan. Mulai gerah dengan status Instagram teman-teman semacam first day, bismillah, kerja, atau video singkat suasana kantor baru. Dan di situ mungkin dari teman-teman akan mencoba bidang lain yang dipikir peluangnya lebih besar. Proses demi proses dilakukan tapi masih mikir. Akhirnya kalang kabut dan mulai coba bisnis online untuk menyambung hidup, sekedar bekal beli amplop dan folio selanjutnya. Apa aja, joinan buka kafe bisa, atau keloyaran sambil jalan. Intinya gini, kalau dari catatannya berproses ya. Kalau nanti hidup kita itu setelah wisuda tidak seperti yang kita bayangkan, kita cuma perlu usaha lebih keras dan tambahan waktu agar segera bisa memeluk realita. Susu juga ya, salam semangat dari mantan mahasiswa. Saya juga mantan mahasiswa. Tapi hari ini emang dilema juga sih kalau aku pribadi. Dilemanya ya itu tadi, saya kan tanahnya dua ya, pendidikan sama komunikasi. Saya mau di komunikasi atau di pendidikan. Tapi balik lagi, dua-duanya itu juga crash gitu loh. Sampai hari ini belum menemukan titik di mana ada balance antara pendidikan dan juga komunikasi. Artinya sama-sama bisa jalan.
sejauh ini bisa jalan, cuma yang benar-benar pendidikannya itu kayak di instansi pendidikan itu belum, masih kayak di dunia private kayak gitu ya itulah. Jadi jangan harap kalau misalkan nanti habis kuliah lulus langsung kerja, boleh berharap, boleh, tapi jangan terlalu besar lah ekspektasinya. Semua itu harus ada strategi dan juga taktik, makanya kita harus belajar yang namanya strateg. Strateg itu perlu, strateginya seperti apa. Jadi pesannya sih lakukan aja yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan hari ini yang terbaik ya kita lakukan. Ketika kita kuliah kita bisa ikut organisasi ya ikut organisasi. Ketika kita kuliah kita bisa nyambi nih sambil freelance itu juga lebih bagus. Yang penting tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa itu tidak boleh terlupakan. Tridharma perguruan tinggi itu harus mendarah daging pada kita semua ya, karena oke lah, kalau kita lihat di luar sana ada yang lulusannya hukum tapi ternyata kerjanya di komunikasi banyak, ada yang lulusan pendidikan tapi ternyata kerjanya di marketing juga banyak, ada yang lulusan apa ya komunikasi ternyata kerjanya di perbankan, nah itu juga banyak. Cuma yang jarang ditemui itu kalau profesinya ya kayak bidan bidan kemudian dokter, itu nggak sembarang profesi bisa masuk. Ya iyalah, masa anak pendidikan masuk di bidan, nggak bisa kan. Gitu ya. Oke, kira-kira itu deh yang mau aku sharingin di segmen kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Dan sebenarnya ini video lebih ke ini aja sih, aku mau membagikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh. Lebih-lebih ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman. Bye, see you, good luck.